Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita hari ini di pertemuan ketujuh ya, minggu ketujuh. Kita masih melanjutkan tentang lembaga pembiayaan sewa guna usaha. Ya. Nah, di pertemuan ke-8 itu seharusnya kita ada UTS ya, terjadwalnya UTS. Tapi saya tidak tahu apakah minggu Selasa. Selasa itu ya yang masih diributkan libur atau tidak libur itu ya. Ada apa namanya? Maulid Nabi itu hari Selasa bukan sih? Ya, pokoknya gitu aja deh. Kalau dia nggak libur, kita nanti ada tugas juga pembuatan perjanjian SGU. Kemudian nanti sebagian daripada tugas itu akan saya ambil untuk lisan UTS-nya. Sekarang kita fokus dulu untuk mempelajari tambahan materi dari SGU ya, sewa guna usaha atau leasing. Masih ada satu pembahasan lagi tentang SGU-nya. Setelah itu nanti kita bicara soal menjak piutang. Ya. Saya persilakan bagi yang belum masuk ke ruangan, silakan masuk kelas dulu. Kita siap-siap untuk ini ya, untuk membicarakan materi hari ini. Untuk membicarakan materi hari ini, jangan sampai ada yang ditegur-tegur ya. Kemarin saya sempat jadi marah di kelas hukum perikatan. Karena begitu, sayanya tadinya ada kegiatan lain tidak bisa masuk, tapi merasa materinya itu harus sampai karena materinya agak sulit gitu ya. Begitu saya masuk, saya cross check, ya, ada yang dari awal sampai ini tidak ada, kemudian ada yang ada terus hilang, dipanggil-panggil nggak ada gitu. Nah itu jangan sampai terjadi. Kalau dosennya marah semua kena, yang udah siap duduk dengan baik, siap mengikuti dengan baik, akhirnya suruh mendengar orang marah gitu kan, jadi nggak enak gitu ya. Saya juga sebetulnya kalau ngajar itu tidak berniat untuk marah-marah gitu ya. Nanti saya jadi Bu Tri Risma kalau setiap ketemu marah gitu. Nah, untuk supaya saya tidak marah, ya Anda jangan membuat saya marah gitu. Saya juga tidak ingin marah-marah ya di kelas ya. Tugas saya adalah menyampaikan transfer ilmu, bukan suruh marah-marah gitu ya. Nah, supaya tidak disulut marahnya, ya suruh datang-datang, suruh hadir-hadir, suruh on cam gitu ya. Jadi kita sama-sama enak. Jadi namanya sama-sama menghargai gitu. Ya. Jadi jangan sampai saya panggil-panggil. Akhirnya saya melihat lagi kepada yang belum datang. Akhirnya saya menegur lagi. Sampai terakhir akhirnya saya harus marah. Nah, itu kan jadi nggak enak gitu ya. Nah, saya rasa untuk kelas ini, kelasnya juga sudah tinggi ya, sudah ngambil mata kuliah pilihan tuh kelasnya sudah tinggi. Jadi kuliah itu memang ingin memperdalam gitu ya, bukan sekedar duduk, tapi memang apa yang didengarkan itu siapa tahu ada yang bisa untuk pembuatan skripsi gitu ya, atau kalau tidak juga ya untuk bekal nanti sebentar lagi tamat. Ya, kalau tamat itu namanya baru S1, itu sarjana hukum namanya. Kalau sarjana hukum namanya itu semua harus tahu ya. Nggak bisa bilang nggak tahu. Makanya ada ajas di hukum acara itu, hakim itu dianggap tahu. Tidak boleh menolak perkara karena alasan tidak tahu hukumnya. Gitu, ya.
Sama, Anda nanti kalau jadi hakim, kebetulan belum lanjut S2 atau belum lanjut S3, ketemu kasus, kan nggak bisa milih-milih kasusnya. Sejauh ini hukum acara kita kan, kalau namanya hakim itu, dia harus mengikuti SK yang ditetapkan oleh ketua pengadilan. Nah, jadi kalau Anda dikasih kasus yang berkaitan dengan lembaga pembiayaan, ya Anda nggak bisa nolak. Anda dikasih kasus berkaitan dengan perbankan, ya Anda nggak bisa nolak, gitu ya. Ya Anda dianggap tahu hakim itu hebat banget, gitu ya. Jadi tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada hukumnya, gitu ya. Dengan alasan tidak tahu hukumnya apa atau tidak ada hukumnya, harus mencoba mencari tahu. Kalau hukum tertulisnya tidak ada, hukum yang hidup dalam masyarakat apa, bagaimana. Alhamdulillah dia di dunia bisnis hukumnya itu belum ada. Dalam praktek bisnis apa yang kebiasaan-kebiasaan yang terjadi, itu hakim tugasnya seperti itu. Ya, bukan hanya buka kitab yang tebel-tebel yang udah diatur, tapi tugas hakim adalah menemukan hukum. Nah, saya pikir kalau kita kuliah di Fakultas Hukum itu tugasnya kita bukan sekedar menghafal, bukan sekedar tahu, bukan sekedar tahu informasi bahwa ini mengatur ini mengatur ini, tapi setidaknya Anda juga sudah akan paham gitu ya. Nah, ya ini masih S1 Bu, nanti kan aku mau kuliah S2, ya silakan saja, tapi basically S1 itu akan menopang Anda nanti di S2. Kalau S1-nya buta kiu, ini nggak tahu, itu nggak tahu, ya S2-nya nanti bukannya memperdalam, mau ngulang lagi udah nggak ada levelnya. Ya, udah level S2, udah beda lagi gitu. Ya, udah tidak bicara soal kognitif lagi. Nah, itu ya, itu sih saya berharapnya seperti itu. Jadi makanya saya bilang, yuk hadir, yuk hadir. Kita akan membahas ini. Kalau bisa kita diskusikan, kita diskusikan. Nah, nanti juga ada forum diskusi ya. Jadi Anda nanti membuat tulisan, ditampilkan, didiskusikan. Nah, oleh karena itu, kalau membuat tugas juga jangan asal-asal juga gitu ya. Justru di dalam pembuatan tugas itu, kita bisa memperdalam ilmunya itu, karena kita harus cari literatur, harus cari referensi gitu ya. Nah, di situ bisa memperdalam. Dan nanti Anda menulis skripsi juga gitu. Tujuannya Anda memperdalam di bidang yang Anda kaji itu. Jadi tidak asal-asalan. Oke, baik. Hari ini kita akan, tadi saya sudah sampaikan, kita akan melanjutkan pembahasan tentang sewa guna usaha atau leasing di bagian di part yang ketiga ya, tentang leasing. Silakan disimak dulu, nanti bisa kita bahasan putih. Nah, bahwa semua kegiatan lembaga pembiayaan itu ada aspek hukum perjanjian di sana. Ya. Ada aspek hukum perjanjian di sana antara para pihak yang memanfaatkan lembaga pembiayaan itu. Ya, demikian juga dengan sewa guna usaha. Seperti kemarin modal Ventura juga ada perjanjiannya. Jadi aspek hukum perdatanya adalah pada perjanjiannya. Ya. Jadi nanti kalau Anda ambil tulisan di bagian perdata, itu menyorotinya itu hubungan hukum, ya, perjanjian atau hubungan hukum yang disebabkan karena undang-undang, gitu ya. Jangan terjebak di kejahatan pidana. Ya, ini saya baru akan membimbing juga, ini baru ada masuk skripsi, baru mau bimbingan. Yang ditulisnya itu semuanya kejahatan pidana. Ya. Ya, terus kalau mau kayak gini, jangan saya pembimbingnya cari orang pidana. Dan Anda keliru rumah kalau seperti ini.
Kan hukum ekonomi bicara hukum pidana, Bu. Iya betul. Hukum ekonominya ya betul bicara pidana, tapi tidak ansih pidana. Hukum ekonomi itu tinggal kita menyorotinya di bagian mana. Kalau anak perdata, yang menyorotinya bagian perdatanya gitu. Kalau hukum ekonomi secara utuh, iya. Aspek perdata ada, aspek pidana ada, aspek administrasi ada. Gitu. Nah, kalau untuk Anda yang bagian perdata, ya tetap menyorotinya itu dari aspek perdatanya. Kalaupun mau mengungkap contoh kasus pidana, itu hanya contoh saja, jangan terbawa arus bahwa itu sebuah kejahatan pidana, bahwa itu cybercrime. Saya itu masalah-masalah pidana semua. Ya kata saya kalau kayak gini, saya nggak sanggup membimbingnya karena ini jurusan pidana gitu. Meskipun Anda bicara soal hukum ekonomi, ya tetap kajiannya yang mendalamnya itu adalah aspek perdatanya. Ya. Nah, untuk lembaga pembiayaan juga seperti itu. Jadi kalau kita bicara soal lembaga pembiayaan, apapun itu jenisnya, aspek perdatanya itu terletak pada perjanjiannya. Ya, di sana ada perjanjian antara para pihak. Nah, sebagaimana kemarin udah kita jelaskan bahwa ada pihak-pihak di perjanjian sewa guna usaha, ya, yaitu pihak pemberi sewa, ya, pihak penyewa atau disebut dengan lesi, ya, pihak penyewa guna usaha, pihak pemberi itu kita sebut dengan lesor, ya. Lalu ada supplier. Jadi ada 3 pihak nih, ada 3 pihak nih. Ya. Nah, nanti akan kita lihat perjanjiannya itu pihaknya siapa saja, siapa dengan siapa, siapa dengan siapa, sehingga terjadi perjanjian sewa guna usaha. Nah, itu ya. Nah, bentuk dan isi perjanjian. Kita tahu di dalam hukum perdata, yang namanya bentuk perjanjian itu bisa tertulis, bisa tidak tertulis. Ya, atau bisa lisan. Jadi tidak semua perjanjian itu harus dibuat secara tertulis. Ya. Pertanyaan kita, meskipun perjanjian itu diatur dalam perdata tidak harus secara tertulis, tetapi mengapa banyak orang membuat perjanjian itu memilih dalam bentuk tertulis? Anda tahu jawabnya. Jual beli itu tidak harus tertulis loh. Tapi kebanyakan dari kita kalau dia objeknya lumayan mahal, itu akan dilakukan secara tertulis, padahal itu tidak harus tertulis. Juga dengan perjanjian-perjanjian lain. Kira-kira kenapa orang memilih perjanjian itu menjadi atau dibuat dalam bentuk tertulis? Kira-kira karena proses pembuktiannya lebih mudah, Bu, kalau terjadi sesuatu. Ya. Kalau yang mau menjawab, kan saya sudah bilang ya, mau menjawab itu Anda disebutkan namanya, NPM-nya disebutkan, karena kuliah ini kan saya rekam, nanti waktu saya akan mengolah nilai akhir, itu saya akan melihat siapa yang aktif di dalam kelas ini, itu akan mendapat reward. Silakan disebutkan dulu namanya. Baik, Bu, izin menjawab. Nama saya Bayu Pratama, NPM 1812-01134. Menurut saya, kenapa perjanjian banyak dilakukan secara tertulis? Karena untuk proses pembuktiannya, jika di suatu hari terdapat masalah, itu lebih mudah, Bu, daripada perjanjian secara langsung. Kurang lebih seperti itu, Bu. Secara lisan, bukan secara langsung. Ya, jadi kepentingan dibuat secara tertulis itu adalah untuk kepentingan pembuktian. Ya, untuk kepentingan pembuktian. Supaya lebih memiliki kepastian hukum.
ya, supaya lebih memiliki kepastian hukum. Karena kalau dalam bentuk tertulis, kita kan tahu kalau sudah dibuat dalam bentuk tertulis, ya, yang membuat perjanjian itu adalah mengikat para pihak. Ingat pasal 1338. Ya, mengikat para pihak sebagai undang-undang bagi para yang membuatnya. Nah, disitulah orang memilih supaya memiliki kepastian hukum, maka itu betul Bayu, maka orang memiliki kepastian hukum ketika membutuhkan alat bukti. Nah, jadi jawabannya adalah karena untuk kepentingan pembuktian. Ya, untuk kepentingan pembuktian maka orang membuat secara tertulis. Karena nanti kalau kita kaitkan dengan hukum acara bahwa alat bukti itu ada yang tertulis, ada yang pengakuan, ada yang alat bukti tulis, alat bukti pengakuan dan alat bukti saksi, gitu ya. Itulah kepentingan para pihak yang seharusnya tidak harus dibuat secara tertulis, tetapi kebanyakan kita kalau membuat perjanjian itu secara tertulis. Oleh karena itu di situ nanti ada notaris-notaris yang laku untuk membuat perjanjian. Jadi sekolah notaris itu sekolah membuat format perjanjian ya. Makanya itu juga sulit ya. Karena perjanjian itu harus memenuhi syarat, ya, para pihaknya bagaimana, objeknya apa, gitu, hak dan kewajibannya apa. Nah ini ya, ini udah Anda lalui mata kuliah ini, ya kan? Untuk sahnya perjanjian 1320. Oleh karena itu sebagai notaris nanti kalau Anda lanjut, Anda harus melihat apakah orang-orang itu sudah cakap, apakah benar ada kesepakatan, objeknya jelas atau tidak. Karena yang paling parah lagi kalau objeknya nggak jelas. Ya. Objek atau dalam bahasa hukumnya kita sebut dengan prestasi. Ya. Oke, itu tadi jawabannya ya. Meskipun dia tidak harus, jadi tidak harus secara tertulis. Tidak semuanya harus secara tertulis. Ya. Jadi yang harus secara tertulis itu ada perjanjian pemberian kuasa, misalnya. Pemberian kuasa itu tidak boleh lisan, memang harus dibuat secara tertulis. Ya. Jadi kalau Anda mewakili orang tua Anda ngambil uang pensiun misalnya, ya harus dibuat secara tertulis walaupun Anda adalah anaknya, gitu. Karena itu perintah undang-undang. Hibah itu juga harus secara tertulis, gitu ya. Nah perjanjian-perjanjian lain tidak diharuskan secara tertulis. Namun demikian, banyak pihak memilih membuat perjanjian itu secara tertulis yang kepentingannya adalah untuk pembuktian ketika terjadi problem, ya, ketika terjadi sengketa. Nah, bagaimana dengan perjanjian sewa guna usaha? Apakah bisa lisan atau bisa tertulis? Atau harus tertulis? Bukan bisa tertulis ya. Atau harus tertulis. Dalam pasal 9 ayat 1 Kepmenkeu nomor 1169 tahun 1991 disebutkan setiap transaksi sewa guna usaha wajib diikat dalam suatu perjanjian SGU. Ya. Lalu dalam ketentuan yang selanjutnya, untuk kepentingan pengawasan dan pembinaan, pengusaha leasing wajib menyampaikan kopi kontrak leasing. Leasing yang dimaksud di sini SGU. Nah ini ya, ini juga nanti Anda bisa juga dijadikan penelitian. Yang benar itu istilahnya leasing atau SGU. Karena dari peraturan yang parsial ini, itu menggunakan istilah yang berbeda-beda. Dalam praktek, yang disebut leasing berbeda lagi. Gitu.
Nah, dalam hukum kita tahu bahwa kalau yang namanya SGU itu objeknya adalah barang modal. Nah, dalam praktek yang SGU itu bisa barang konsumtif. Bisa mobil yang untuk dipakai saja, bisa motor yang untuk dikendarai sendiri saja. Nah, ini kan fenomena-fenomena yang bisa Anda teliti untuk memperjelas. Sebenarnya istilahnya sewa guna usaha atau leasing sih yang benar gitu. Kenapa muncul dalam masyarakat juga malah leasing itu ialah objeknya bukan benda, bukan barang modal. Gitu. Nah, balik lagi ke sini. Pengusaha leasing wajib menyampaikan kopi kontrak leasing. Dari kalimat ini, bahwa leasing itu atau SGU itu ada kontrak, dibuat kontraknya. Kalau sudah berbentuk kopi, berarti dia tertulis. Kalau lisan kan nggak bisa kopi. Ya. Kalau di kopi, kalau lisan bisa 8 kurang 1, 8 tambah 1. Nggak bisa sempurna seperti aslinya. Ngomong dari kampus, ngomong sampai rumah kurang 1 atau tambah lagi 1. Dari 9 tambah 1 jadi 10. Atau berkurang 1 yang di kopinya omongan dosen itu. Jadi 8. Itu kalau lisan. Nah, karena dia berkata soal kopi kontrak leasing, ini berarti kontraknya itu berbentuk tertulis. Ya. Kalau istilah kontrak itu muncul juga dalam masyarakat ya, dalam bisnis ya. Kalau dia tertulis disebutlah kontrak. Padahal dalam perdata nggak ada juga istilah kontrak. Yang adanya adalah istilah perjanjian. Istilah kontrak tidak ada dalam perdata. Tapi dalam praktek, kalau perjanjian itu dibuat secara tertulis, maka disebut kontrak. Ada lagi menyebut kontrak rumah. Dalam perdata yang ada sewa menyewa, tidak ada kontrak. Nah, itu ya. Jadi, sewa guna usaha itu merupakan suatu bentuk perjanjian yang dibuat secara tertulis. Meskipun tadi kita sudah tahu bahwa tidak semua perjanjian itu harus tertulis. Tapi kok kenapa ini mengharuskan? Kenapa ini ada ketentuan kok ini mengharuskan perjanjian SGU ini kok harus tertulis, ini kok membuat ketentuan sendiri, ini kok boleh, kenapa? Kan perdatanya ngaturnya boleh tertulis, boleh nggak tertulis, boleh lisan. Terus kalau di SGU ini peraturan-peraturannya menyatakan bahwa SGU itu ternyata harus dibuat secara tertulis. Kenapa kok boleh itu membuat peraturan seperti itu? Sementara perdata sebagai buku umum kita, buku dasar, ketentuan umum bagi seluruh kegiatan perdata, itu menyatakan tidak semua perjanjian itu harus dibuat secara tertulis. Kenapa kira-kira? Bu, kenapa izin menjawab, Bu. Ini dipastikan kok harus tertulis? Nama saya Sulaiman Ali, NPM 1812011311. Izin menjawab, Bu. Yang itu karena ada namanya asas kebebasan berkontrak, Bu. Jadi setiap pihak bebas untuk menentukan isi perjanjiannya, Bu. Isi? Iya. Bentuk? Ya, bentuk. Dengan siapa, gitu ya? Tapi kalau dia menyimpang dari KUH Perdata, emang boleh tuh perjanjian? Kalau dia menyimpang nggak boleh, Bu. Kan itu ada syaratnya tuh di pasal 320 tuh nggak boleh nggak boleh menyimpang dengan peraturan perundang-undangan. 1320 itu syarat sah loh, Mas. Ya, syarat sah. Nah, nggak ada menyebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, nggak ada.
Yang ada 1338 kalau ajas kebebasan berkontrak. Oh ya, Bu. Ya, ajas kebebasan berkontrak itu adanya di pasal 1338. Nah, itu yang kalau Ibu bilang pasal-pasal itu pasal-pasal tembaknya orang hukum perdata. 1338, 1339, 1320, 1330, 1245 tentang ganti kerugian. Nah, itu pasal-pasal itu rasa-rasanya sih udah harus hafal di luar kepala ya. 1338 itu kebebasan berkontrak, Sulaiman. Jadi dengan kebebasan berkontrak, orang boleh membuat kontrak dengan siapa saja, isinya apa saja. Yang penting dia tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Nah, perkara kenapa SGU ini mewajibkan secara tertulis dan itu kok boleh ya membuat ketentuan seperti itu? Jawabannya adalah jawabannya adalah terpaut dengan sistem buku ketiga. Apa sistem buku ketiga dalam KUH Perdata? Kita sekalian compare. Apa sistem buku ketiga itu apa? Buku ketiga kan itu ngatur tentang perikatan. Sistemnya berbeda dengan hukum kebendaan, sistemnya berbeda. Izin menjawab, Bu. Hafid Azam, 18/12/011/017. Jadi di buku ketiga itu menganut sistem open system atau terbuka, Bu. Jadi para pihak bisa membuat perjanjian itu selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Iya, termasuk diperbolehkannya mengharuskan perjanjian SGU ini dalam bentuk tertulis adalah karena memang open system. Jadi kita semua bebas membuat perjanjian dengan siapa, lawan kita membuat perjanjian, isinya tentang apa, itu boleh. Yang penting tidak bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan. Dan karena dia adalah sebagai buku ketiga itu open system, dia menjadi pelengkap. Ya, dia menjadi pelengkap bagi perjanjian-perjanjian di luar perjanjian bernama yang ada dalam KUH Perdata. Ini kan perjanjian tidak bernama nih, SGU nih. Kenapa SGU disebut perjanjian tidak bernama? Saya cross check dulu karena saya ini di sini bicara soal isi perjanjian. Kenapa perjanjian sewa guna usaha ini kalau kita lihat kalau kita identifikasi dari ketentuan KUH Perdata, dia ini termasuk perjanjian tidak bernama. Itu kenapa? Kenapa coba? Yang perjanjian bernama itu yang mana? Ya. Kalau kita mau menjawab pasti kita harus tahu dulu kalau gitu yang perjanjian bernama yang mana ya? Kok SGU ini dikategorikan sebagai perjanjian tak bernama? Perjanjian bernama itu apa? Izin menjawab, Bu. Nama saya Sulaiman Ali. Jadi perjanjian tidak bernama itu dia perjanjiannya nggak disebutkan di KUH Perdata, Bu. Ya, yang itu sedangkan kalau perjanjian bernama seperti perjanjian jual beli, nah itu disebutkan di KUH Perdata, Bu. Ya. Kalau yang bernama itu memang nama-namanya sudah ada dan sudah diatur di dalam KUH Perdata. Jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, ya, sewa beli, pinjam pakai, pinjam meminjam. Semua perjanjian-perjanjian yang punya nama dan diatur dalam KUH Perdata namanya perjanjian bernama. Ya, perjanjian bernama. Nah, untuk SGU ataupun menggunakan istilah leasing itu nggak ada dalam KUH Perdata. Jadi jawabannya jangan karena dia nggak punya nama. Itu anak SD nggak tamat itu yang jawab kalau kayak gitu. Ya, dia disebut perjanjian tidak bernama karena memang tidak termasuk sebagai perjanjian yang diatur dalam
nama-nama perjanjian yang ada dalam KUH Perdata. Di luar. Perjanjian kredit itu juga perjanjian tidak bernama. Nominat tidak bernama. Kalau yang nominat itu ya itu tadi. Pokoknya semua yang diatur dalam KUH Perdata itu nominat, perjanjian bernama. Yang tidak berarti tidak bernama, nominat. Dan kemarin juga saya udah ujian skripsi loh, ditanya perjanjian bernama itu yang mana? Perjanjian yang punya nama, yang tidak bernama yang mana? Ya yang tidak punya nama. Waduh, udah mau tamat jadi sarjana hukum loh. Jadi kalau yang bernama itu ya karena memang diatur dalam KUH Perdata, nama-namanya jelas, tegas diatur di sana. Banyak lagi perjanjian-perjanjian nominat yang muncul di masyarakat. Karena memang bisnis itu perkembangannya pesat. Ya, kayak perjanjian standar itu bentuknya tertulis seperti itu nggak ada yang ngatur itu. Muncul sendiri dia dalam masyarakat. Karena kebutuhan. Oke, kita balik lagi ke SGU ya, ke isi. Jadi dilihat dari bentuknya, perjanjian SGU ini dipastikan dia perjanjiannya adalah tertulis. Karena itu diaturnya di sini nih, di antara lain di sini tadi. Nah, bentuk tertulis itu, nah ini ya, ini juga ketika kita belajar tentang akta, adanya di dalam hukum acara perdata. Kalau dulu Ibu ngajar hukum acara perdata. Lama itu Ibu ngajar hukum acara perdata. Itu kan ada alat bukti tulis. Ya. Semua yang tertulis itu bisa dijadikan alat bukti, yang penting dia ada tanda tangannya. Tapi kalau dia tidak ada tanda tangan, dia hanya jadi penunjuk pembuktian. Nah, yang ada tanda tangannya itu juga apakah pihak, kalau perjanjian ya, kalau bukan perjanjian ya ditandatangani sendiri. Kalau perjanjian kan minimal 2 pihak. Itu kan pasti ya, kalau perjanjian minimal 2 pihak. Nah, kalau para pihak ini saja yang menandatangani, itu namanya disebut akta di bawah tangan. Ya, jadi para pihaknya saja yang menandatangani. Lesi dan lesornya saja yang menandatangani. Nah, kalau dia mau lebih mantap lagi, itu akan dibuat dalam bentuk autentik. Ya, akan dibuat dalam bentuk autentik. Tertulis yang dalam bentuk autentik itu yang mana, Bu? Autentik itu artinya ada campur tangan pejabat yang berwenang. Ada tanda tangan pejabat yang berwenang di situ. Ya. Pejabat yang berwenang itu siapa, Bu? Pejabat yang berwenang menandatangani akta ya banyak. Bukan hanya notaris ya. Kalau perjanjian mungkin notaris. Perjanjian yang objeknya tanah mungkin PPAT. Tapi untuk akta-akta kelahiran, akta perkawinan, akta ini itu pejabat sipil. Ya. Nah, untuk SGU dapat dibuat dalam bentuk akta otentik atau akta di bawah tangan. Jadi para pihaknya boleh pilih. Lo mau pilih yang bawah tangan aja atau mau yang otentik. Kenapa harus ada pilihan? Harus ada pilihan akta otentik. Emang kenapa? Apa bedanya kalau hanya dibuat di bawah tangan dengan kalau dibuat secara otentik? Tadi kan kita udah tahu ya bahwa kalau dibuat secara tertulis itu untuk kepentingan pembuktian. Pasti. Yang untuk kepentingan pembuktian itu bisa dibuat di bawah tangan, bisa juga dibuat secara otentik. Artinya melibatkan pejabat yang berwenang. Emang ada bedanya? Ada dampak hukumnya yang signifikan, yang berbeda antara yang di bawah tangan dengan yang otentik. Kenapa mesti harus ada pilihan itu? Yuk, siapa yang bisa menjawab? Silakan. Apa bedanya? Nih, di sini malah udah ditulis nih. Sama-sama mempunyai kekuatan hukum.
Cuma yang membedakannya adalah hukum pembuktiannya. Bagaimana hukum pembuktiannya? Akta di bawah tangan bagaimana? Akta otentik bagaimana? Oke, Izin yang menjawab, bisa. Bu. Ya, silakan. Sebutkan namanya. Hafid Azam. Jadi Ya. kalau akta autentik itu dalam pembuktiannya itu udah Autentik. Bukan nggak pakai N. Autentik. jadi akta autentik itu pembuktiannya itu dia memiliki kuat dan sempurna. Kalau akta di bawah tangan itu masih lemah dan kurang sempurna, kecuali itu memang kedua belah pihak ini membenarkan bahwa mereka telah membuat perjanjian itu, atau bisa di adanya alat bukti lain sehingga perjanjian itu menjadi alat bukti yang kuat, begitu Bu. Tapi kalau anak fakultas hukum jangan bicaranya jangan yang kuat gitu ya. Kalau alat bukti otentik itu tadi kamu udah benar, dia memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Udah benar itu, ya. Maksudnya apa tapi sempurna itu? Nah, itu yang harus diketahui lebih lanjut lagi. Bukan sempurna itu lebih kuat, ya. Tahu? Hafid tahu nggak? Sempurna itu apa? Yang dimaksud memiliki kekuatan pembuktian sempurna kalau otentik. Maksudnya apa? Siapa yang tahu? Sudah, atau Hafid dulu deh, ya, yuk. Menurut saya karena memiliki pembuktian yang sempurna karena akta itu telah dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang. Ada yang bisa menjawab lagi yang lebih baik lagi? Bu, izin menjawab, Bu. Ya, Izin sebut Bu. Sulaiman ya? Iya, Bu. Ya udah, sebutin, Man. Jadi menurut saya itu pihak yang menandatangani itu pihak pejabat berwenang yang menandatangani itu dia bertanggung jawab atas tanda tangannya, Bu. Belum benar. Bu, izin menjawab. Izin menjawab, Bu. Ya, Izin menjawab, silakan. Bu. Saya, Bu. Menjawab, Bu. Siapa nih? Sebutin namanya yang mau menjawab. Saya, Bu. Saya, Bu. Nama saya Cahaya Putri. Dewi. Rebutan. Ya udah, Cahaya dulu, apa ya? Ya, Bu, izin menjawab, Bu. Kan yang membedakan dari segi hukum pembuktian. Kalau menurut saya sendiri, alat bukti otentik ini dianggap sebagai kekuatan pembuktian yang sempurna, artinya di sini tidak dibutuhkan alat bukti pendukung yang lain, karena di sini akta otentik itu sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap sehingga pembuktiannya dia dianggap memiliki pembuktian yang sempurna, Bu. Sedangkan balik lagi ya, sedangkan iya, Bu, maksudnya sempurna itu tidak dibutuhkan alat bukti pendukung lainnya. Salah. Kalau yang akta di bawah salah ya, Bu? Salah. Yaudah, Bu. Yang tadi, yang sebelum Cahaya tadi, rebutan sama Cahaya siapa tadi? Siapa tahu benar. Ayo. Bu, saya Bu mau jawab, Bu, izin, Bu. Ya. Namanya? Ya, Bu. Dewi Novianti, Bu. NPM 218. Jadi menurut saya akta otentik selain yang tadi dikatakan oleh Hafiz dan Cahya, pembuktiannya lebih sempurna. Jadi kalau misalkan nanti ada kedua belah pihak yang bersangkutan lagi, nanti si pihak notaris ini atau pejabat yang berwenang dalam penanganan akta otentik itu bisa bertanggung jawab, Bu. Begitu, Bu. Ada? Ayo, sebelum saya yang menjawab. Izin menjawab, Bu. Ya. Nama saya Bayu Pratama, NPM 134. Menurut saya, Bu, kalau akta otentik itu berkekuatan hukum tetap karena tidak ada yang bisa menyangkal kecuali ada dokumen lain yang lebih tinggi derajatnya daripada dokumen tersebut, Bu, untuk menyangkal. Menurut aku itu, Bu. Kalau akta bawah tangan itu kan bisa saja di salah satu pihak tidak mengakui perjanjian gitu, Bu. Tidak mengakui tanda tangan, bukan tidak mengakui perjanjian. Tanda tangan, tapi kalau misalnya akta otentik itu harus ada dokumen lain yang lebih tinggi derajatnya untuk menyangkal, Bu. Belum benar juga. Izin menjawab, Bu. Ya.
Milenia Ak Saudi MPN 1852070. Menurut saya sempurna itu dapat dikatakan sempurna dikarenakan ada tanda tangan pejabat. Jadi itu bisa membuat hakim percaya dan benar adanya bahwa akta itu ada, Bu. Terima kasih. Kecuali, ada nggak kecualinya? Kecuali bisa dibuktikan sebaliknya. Ya, kecuali bisa dibuktikan sebaliknya. Memiliki kekuatan bukti sempurna kecuali bisa dibuktikan sebaliknya. Apa yang bisa membuktikan sebaliknya? Misalnya ketahuan bahwa syarat formalnya salah. Gitu. Misalnya ada ketahuan itu palsu. Gitu. Ya, itu baru bisa menangkal, ya, bisa dijadikan alat penangkal bahwa akta itu tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna karena secara formal dia tidak memenuhi syarat sebagai sebuah akta. Apa ukurannya? Dalam undang-undang notaris ada syarat untuk akta notaris itu apa saja yang harus termuat di sana. Lalu mungkin ada pemalsuan. Ya, secara substantif ada pemalsuan. Nah, itulah yang membuat atau menggugurkan kesempurnaan dari akta otentik. Jadi kalau ditanya akta otentik itu kekuatan pembuktiannya bagaimana? Sempurna, kecuali bisa dibuktikan sebaliknya. Apa yang bisa membuktikan sebaliknya itu? Ya tadi. Jadi bukan peraturan yang ada yang lebih tinggi, enggak, bukan. Ya, tapi itu ya, tapi jangan sampai enggak tahu deh, ini sebentar lagi kan udah mau tamat nih sarjana hukum, kekuatan pembuktian di bawah tangan dengan otentik itu berbeda. Kalau di bawah tangan sempurna juga sejauh orang-orang yang menandatangani itu tidak menyangkal tanda tangannya. Itu jawabannya. Ya. Para pihak kan berdua, mesti tuh berjanji minimal berdua, nggak mungkin sendiri. Kalau udah taruh tanda tangan kemudian menyangkal, tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Kesempurnaannya gugur. Jadi dari internnya, dari subjeknya. Tapi kalau yang formal tadi, kalau yang sempurna tadi, sempurnanya otentik, itu bisa dibantah oleh siapa saja. Asal bisa menemukan bahwa akta itu palsu atau akta itu tidak memenuhi syarat formal, oke, bisa menggugurkan. Tapi kalau yang di bawah tangan hanya bisa digugurkan oleh pihak yang membuat tanda tangan itu, gitu. Ya jangan sampai nggak tahu ya, makanya saya sambil tanya-tanya ini maksudnya coba Anda masih ingat nggak gitu. Nah, mengenai isi perjanjian, isi perjanjian itu berisi tentang subjek, objek, hak, dan kewajiban. Ya, jadi subjeknya siapa, lesi, lesor, objeknya apa, bendanya yang diminta, benda apa, harganya berapa. Gitu. Ya. Kalau soal angsurannya berapa kali, itu syarat tambahan namanya. Tapi syarat pokok, nah ini juga nggak boleh nggak tahu. Dalam perjanjian itu isi perjanjian, kalau yang subjek sebetulnya itu tidak masuk dalam isi perjanjian, itu identitas pihak. Ya, tapi isi perjanjian itu memuat syarat-syarat. Ada syarat pokok, ada syarat tambahan, ada syarat diam-diam, ada syarat penyampingan. Itu. Kalau syarat pokok, nah ini yang kemarin saya bikin marah di hukum perikatan. Baru saya ngomong, ini baru-baru aja ngomong. Ditanya nggak ada yang tahu. Kalau sebuah perjanjian ya punya syarat yang secara tegas yang harus dimuat. Ya. Syarat yang secara tegas harus dimuat dalam perjanjian. Itu tidak boleh tidak adalah tentang objeknya. Nah, tentang objeknya.
Harus tegas ditulis di dalam perjanjian, termasuk perjanjian SGU. Objeknya apa? Ya barang dan harga. Kalau dia sewa menyewa, ini kan sewa menyewa ini, ya. Rujukannya kan sewa. Barangnya apa, harganya berapa. Nah, itu tidak boleh tidak ada di dalam isi perjanjian SGU. Ya. Kalau syarat tambahan akan dibayar bagaimana, berapa kali, adakah hak opsi dan sebagainya, itu syarat tambahan. Ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan isi perjanjian dalam sewa guna usaha. Di sini tertulis ada subjek, ada objek, ada jangka waktu, ada imbalan. Nah, sebetulnya kalau mengenai subjek ini ada dimuat dalam perjanjian, tetapi dia itu merupakan identitas pihak. Ya, merupakan identitas pihak. Yang isinya itu memuat syarat-syarat, ya, syarat tegas, syarat diam-diam, syarat penyampingan. Syarat tegas itu yang tidak boleh tidak harus ada, yaitu tentang objek. Ya, tentang objek. Yang lain-lain itu tegas tapi tambahan. Kalau objek itu tegas tapi yang pokok. Kalau yang penyampingan itu yang bersifat mengurangi tanggung jawab. Misalnya di situ ada klausul penyampingan. Kalau barangnya belum sampai terjadi hal-hal apa, maka tidak menjadi tanggung jawab lesor misalnya. Nah, itu namanya klausul penyampingan, mengurangi tanggung jawab salah satu pihak. Ya. Nah, jadi inilah hal-hal yang harus dimuat di dalam perjanjian SGU yang sesungguhnya kalau kita rinci, kalau kita bagi, kalau kita analisis berdasarkan teori isi perjanjian, maka isi perjanjian SGU itu memuat syarat-syarat. Ya. Coba nanti hukum perikatannya dibuka lagi atau hukum praktek perancangan kontraknya dibuka lagi. Jadi tentang syarat-syarat isi perjanjian itu ada 3 ya. Ada 3. Saya ulang ini nggak ada di sininya, nggak ada. 1 ada syarat tegas, 2 syarat diam-diam, 3 syarat penyampingan. Ya. Tegas, yang harus tegas, tapi pokok itu harus tentang objek. Karena kita tahu kalau objeknya tidak tegas, tidak jelas, maka akan berakibat perjanjian itu batal atau nitoh. Batal demi hukum. Maka soal objek tidak bisa main-main. Harus ditulis dengan jelas, tegas, dan benar. Hati-hati nanti nih, bentar lagi tamat, minta bantu orang ada kasus tentang perjanjian, dianalisis itu perjanjiannya. Kalau orang dinyatakan wan prestasi, jelas nggak prestasinya yang ditulis di situ, objeknya jelas nggak? Kalau nggak jelas bisa dijadikan alasan bahwa perjanjiannya tidak memuat objek secara jelas. Begitu. Ya. Kamu sebagai pembela bisa mengatakan seperti itu. Wah, ini nggak tegas nih. Objeknya apa gitu. Kalau sewa menyewa jelas kok objeknya barang dan harga. Jual beli barang dan harga. Gitu. Nah, itu yang harus tegas dan lugas ditulis di dalam sebuah perjanjian ya, tentang objek. Nah, di dalam isi perjanjian itu selain memuat syarat-syarat tadi, itu berisi tentang hubungan hukum para pihak. Ya, dalam perjanjian itu memuat hubungan hukum. Nah, hubungan hukum ini udah dipelajari waktu kita belajar hukum perdata lah ya. Hubungan hukum itu ialah hubungan yang diatur oleh hukum atau hubungan yang mempunyai akibat-akibat hukum. Itu hubungan hukum. Ya, oleh karena itu hubungan hukum itu biasanya secara empirisnya, secara nyatanya bisa kita lihat dalam bentuk hak dan kewajiban. Nah, ini di sini hubungan hukum di dalam isi perjanjian pasti ada hubungan hukum para pihak. Nah, di sini sudah dijelaskan nih, baca sendiri aja nanti. Hak dan kewajiban lesor.
Dalam operating relation, menerima langsung penyerahan barang dari supplier. Dari operating relation ini, OL itu operating leasing ya. Jadi itu dia berhak untuk menerima langsung dari suppliernya. Berbeda dengan yang finance. Kalau yang finance barangnya langsung kepada penerima, pada lessee. Ya. Nah, itu bedanya. Kewajiban lessornya membayar lunas barang kepada supplier, itulah fungsi lembaga pembiayaan. Ya, yang membayar lunas ke supplier itu ya lembaga lessor, si lessor ini ya, lembaga leasing ini. Gitu. Karena tadi si lessee itu kan butuh barang modal, dia tidak punya uang, minta dibantu oleh perusahaan leasing. Dalam hal ini lessor membantu membelikan barang modal itu kepada supplier. Jadi nanti yang mempunyai hubungan langsung kepada supplier bukan lessee-nya tapi lessor. Ya, lessee sih tinggal nerima aja bantuan dari lessornya. Hanya nanti sebagai kompensasinya si lessee ini adalah membayar kepada lessornya. Ya, kewajiban lessee adalah mengecek barang modal yang sampai itu sudah benar sesuai permintaan atau belum. Lalu membayar imbalan jasa secara berkala sesuai perjanjian. Ya. Nah, itu. Ini hak dan kewajiban masing-masing pihak. Jadi itu ya, itu isi perjanjian. Yang namanya isi perjanjian apapun itu memuat syarat dan memuat hubungan hukum. Syarat ya tadi itu. Ada syarat tegas, ada syarat diam-diam, ada syarat penyampingan. Kalau syarat diam-diam itu berarti tidak secara tegas tertuang di dalam tulisan itu. Nah, ini yang kita sebagai lawyer atau sebagai hakim harus pandai ya, punya naluri peka, misalnya tidak, oh ini nggak ada di dalam perjanjian. Emang nggak semua harus ada. Yang ada itu kan yang harus tegas ditulis itu kan objek. Kalau yang lain-lain kan boleh tidak ditulis, tapi bisa saja dia merupakan syarat yang diam-diam. Misalnya, Anda melakukan jual beli. Ya. Uang akan dibayar nanti setelah sampai di rumah. Oke, itu syarat tambahan namanya, tidak pokok itu. Harga dan barang yang pokok. Tapi kalau soal pembayarannya bagaimana, itu syarat tambahan. Syarat yang diam-diam yang mana, Bu? Misalnya mengangkutnya itu nggak dibilangin di dalam perjanjian. Yang penting berasnya sampai ke rumah Ibu Kingkin. Bu Kingkin baru akan melunasi itu harganya. Nah, proses pengangkutan dari gudangnya penjual sampai rumahnya saya itu nggak ditulis. Tiba-tiba dia ceroboh mengangkut beras, tidak ditutupi, kemudian terjadi hujan, berasnya basah semua. Nah, kan ini bisa jadi kasus. Bisa jadi siapa ini yang salah. Kehati-hatian itulah yang dimaksud dengan syarat diam-diam dalam sebuah perjanjian. Harus hati-hati. Udah tahu ngangkat kaca, nggak diikat dulu. Ngangkat bupet ada berkaca, tidak diikat, tidak di ini, dibawa gedombrang pakai mobil sampai rumah yang beli pecah semua. Emang tidak ada dalam perjanjian. Nanti kalau waktu bawa diikat-ikat ya, dirapih ya, ini ya, itu ya. Tapi itulah yang dimaksud dengan syarat diam-diam. Demikian juga dengan SGU seperti itu. Jadi dari yang tadi terurai tadi, nanti kalau Anda identifikasi bisa Anda lihat mana yang tegas, mana yang pelengkap, mana tegas yang pokok dan tegas yang pelengkap, lalu mana yang diam-diam dan mana yang penyampingan. Kalau yang penyampingan itu bisa kita sebut sebagai klausula eksonerasi ya, klausula yang mengurangi tanggung jawab dari salah satu pihak. Misalnya barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Itu syarat penyampingan namanya. Barang yang sudah dibeli tidak bisa ditukar, syarat penyampingan.
Contoh-contoh syarat penyampingan, ya. Kemudian ini ada beberapa perbedaan SGU dengan perjanjian lainnya. Ya. Baik dilihat dari objeknya maupun dilihat dari jangka waktunya. Sewa guna usaha dengan sewa menyewa itu prinsip sama, tapi objeknya beda. Kalau sewa menyewa kan kita bisa menyewakan apa saja. Tapi kalau dia SGU itu objeknya adalah barang modal. Ya. Kalau sewa menyewa waktunya tergantung, terserah orang yang menyewakan dan yang mau menyewa butuhnya berapa lama. Tapi SGU sesuai dengan umur atau nilai ekonomi dari barang modalnya itu berapa. Kekuatan barang modal itu berapa lama sih gitu. Itu yang diukur biasanya waktunya. Jadi ini nanti yang harus Anda identifikasi antara sewa SGU dengan sewa menyewa, SGU dengan sewa beli. Nah, yang paling mirip adalah SGU dengan sewa beli. Ya. Nah, sewa beli itu, yang jelas kalau yang lain-lain itu tadi bukan lembaga pembiayaan ya. Kalau SGU itu lembaga pembiayaan. Nah, kalau sewa beli itu pasti kalau dia lunas, barangnya beralih menjadi hak milik pembeli. Sebelum lunas, dia si penyewa beli ini masih statusnya sebagai penyewa. Kalau SGU tergantung jenisnya. Kan ada hak opsi untuk yang finance, ada hak opsi membeli. Jadi ada kemungkinan barangnya menjadi hak milik si lesi kalau dia menggunakan hak opsi itu. Kalau pada sewa beli tidak. Kalau dia sudah sampai kepada saatnya lunas, ya sudah barangnya menjadi milik si penyewa beli. Ya, sewa beli itu sama dengan jual beli angsuran ya. Kalau jual beli angsuran beda lagi loh, tapi jual beli angsuran itu kan jual beli. Kalau jual beli itu hak miliknya berpindah semenjak itu peralihan hak milik semenjak kesepakatan dan real tentang perjanjian beli sewa tadi. Oke, ini dengan jual beli jelas tidak sama ya, jelas tidak sama. Jual beli itu peralihan hak milik langsung. Tujuannya kalau barang modal, kalau dalam sewa guna usaha itu barang modalnya bisa beralih kalau dia menggunakan hak opsi. Oke, ada pertanyaan? Kalau bahannya bisa bisa diambil saja di kelas ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya selesaikan. Nanti fotonya diambil ya. Dewi, fotonya diambil. Ya, Bu. Oke. Saya ambil dulu, Bu. Ya. Oke, Dew. Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Baik, sekian dari saya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bu. Ya.